Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Tubba ini menarik karena kisahnya mirip dengan kisah Raja Najasyi, di mana rajanya beriman tetapi kaumnya kufur. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan dalam ayat yang tadi saya baca, wa qaumut Tubba kullun kadzdzabar rasul. Allah hanya menyebutkan kaumnya Tubba saja, sementara Raja Tubba tidak masuk dalam ayat ini. Ya, karena Raja Tubba telah masuk Islam dan justru dia orang yang pertama kali memasangkan kiswah di Ka'bah. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tubba ini adalah gelar bagi Raja Yaman, sama dengan Kisra, gelar daripada Raja Persia, kemudian Kaisar, raja daripada Romawi, kemudian Fir'aun, raja daripada Mesir, kemudian juga Najasyi, gelar daripada Raja Ethiopia, dan begitu seterusnya. Masing-masing negara itu punya gelar bagi rajanya masing-masing, termasuk juga Tubba, gelar daripada Raja Yaman. Dan ada yang mengatakan disebut Tubba ini karena setiap dia menyerbu sebuah daerah dan hendak menaklukkannya, selalu mengikuti arah terbitnya matahari. Dari sini ada yang mengatakan bahwa Tubba itu adalah Dzulqarnain. Tapi bagaimanapun ini masalah khilaf para muarrikhin. Ada juga yang mengatakan Tubba itu adalah bagi penguasa Yaman yang menguasai 3 daerah. Pertama Saba, yang kedua Hadraul Maut, dan yang ketiga Himyar. Kalau ada raja menguasai 3 daerah ini, berarti rajanya digelar Tubba, Raja Yaman, Himyar, Hadraul Maut, dan juga negeri Saba. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik secara global dulu saya akan ceritakan, baru kita rinci. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum Tubba ini adalah para penyembah berhala, bahkan sebagian mereka para penyembah api. Kemudian diutus kepada mereka Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi mereka, tetapi kaumnya kufur. Tetapi Allah takdirkan rajanya pula kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana umat-umat terdahulu, banyak pelajaran apabila mereka menentang para nabi, pasti akan turun azab kepada mereka. Maka begitu juga kaum Tubba juga diturunkan azab. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahum khairun am qaumut Tubba walladzina min qablihim ahlaknahum. Apakah mereka jauh lebih baik dibandingkan kaum Tubba dan juga dibandingkan orang-orang sebelum mereka? Kami hancurkan mereka. Al-Quran memang tidak mengisyaratkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka, tetapi karena isyarat bahwa Raja Tubba itu salah satunya menguasai negeri Saba, ada sebagian ahli sejarah ataupun pakar sejarah ataupun ahli tafsir mengisyaratkan bahwa azab yang ditimpakan kepada kaum Tubba ini adalah azab yang ditimpakan kaum Sabah, di mana mereka dihancurkan dengan sail arim, banjir bandang dari sungai Arim yang sangat besar sehingga melulantakkan mereka. Tetapi Allah selamatkan Raja Tubba dan para pengikutnya yang beriman sehingga tidak dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kisah ini. Biasanya para ulama memulai kisah kaum Tubba ini dari seorang pemimpin Yaman namanya Rabi'ah ibn Nasr. Dulu ada pemimpin Yaman namanya Rabi'ah ibn Nasr. Ini bermimpi. Kemudian setelah dia bermimpi, karena memang waktu itu Yaman dikuasai banyak para kuhan, jadi orang-orang dekat raja itu, mungkin bahasa kitanya penasihat spiritualnya itu rata-rata adalah para dukun, para bomo paranormal. Sehingga raja mengumpulkan para dukun kemudian meminta takwil akan mimpinya. Maka para dukun itu pun ataupun paranormal, mereka mulai mentakwilkan mimpi raja bahwa akan ada orang-orang dari luar, dari kaum Akhbas yang akan menyerbu Yaman dan akan menguasai Yaman. Maka Rabi'ah ibn Nasr sendiri akhirnya khawatir. Kemudian dia pun mengungsikan seluruh keluarganya, takut kalau memang kejadian itu berlaku. Karena waktunya sangat dekat ketika bertanya kepada para dukun, kapan itu terjadi?
maka mereka mengisyaratkan antara 6 sampai 7 tahun lagi. Maka dia bergegas kemudian memboyong keluarganya menuju Hiran di Irak. Diletakkan di Hiran di Irak sana. Lah akhirnya kemudian salah satu putra daripada Rabi'ah ibn Nasr namanya Nu'man ibn Munzir kemudian berhasil menguasai Irak, kemudian memimpin di Irak sana. Kemudian setelah itu anak-anak yang lain daripada Rabi'ah ibn Nasr, setelah Rabi'ah ibn Nasr meninggal dunia, kemudian memimpin negeri Yaman sampai kepada anak turunannya, anak cucunya yang bernama Tabban al-As'ad atau Tabban As'ad al-Himyari. Inilah yang kemudian disebut dengan Raja Tubbah. As'ad Abu Quraib al-Himyari atau dikenal dengan Tabban As'ad. Dialah yang kemudian digelar sebagai Raja Tubbah. Dan kita tahu bahwa Tubbah ini keturunan daripada kabilah Qahtan, artinya kejadiannya di negeri Arab, Yaman, karena Yaman itu dikenal dengan negeri Arab. Nabi-nabi Arab itu banyak yang diutus di Yaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah Tabban As'ad ini memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan mampu memimpin Yaman secara keseluruhan. Bahkan bukan hanya memimpin Yaman sehingga bisa membukakan negeri-negeri yang lain sampai ke India, bahkan sampai ke Afrika, bahkan sampai ke Romawi. Tentu di zaman itu ya, 1000 tahun sebelum kelahiran Nabi SAW. Artinya belum lagi ada kejayaan Persia. Negeri Yaman itu sudah mendahului Persia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika Tabban As'ad ini, karena dia orang kaya, kemudian juga seorang raja, orangnya juga mudah untuk berinfak karena orangnya dermawan. Dia pun melakukan perniagaan dari Yaman menuju Syam. Tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan dalam perjalanan dia mendapatkan kabar bahwa Yaman diserang oleh Yathrib yang sekarang disebut Madinah. Dan kemudian terbunuhlah salah satu putranya. Maralah Tabban As'ad atau Raja Tubbah ini kemudian tidak jadi berangkat ke Syam, balik lagi ke Madinah, ke Yaman. Maka dia mempersiapkan pasukan besar untuk menyerang Yathrib. Dan ketika itu orang-orang Yahudi banyak yang hijrah ke Khaybar dan juga ke Yathrib. Kala itu Yaman belum ada Yahudi, walaupun belakangan kemudian Yaman ini dihuni oleh orang-orang Yahudi, kemudian Himyar orang-orang Nasrani, sebagian mereka kemudian menyembah berhala dan juga api, dan begitu seterusnya. Jadi setelah mempersiapkan pasukan, berangkatlah Tabban As'ad ini dengan pasukannya, Raja Tubbah ini hendak menyerang Yathrib. Maka terjadilah peperangan yang hebat di Yathrib. Anehnya yang menjadikan takjubnya Raja Tubbah kepada orang-orang Yathrib ini dalam peperangan bukan masalah perangnya, tetapi orang-orang Yathrib ini kalau di siang hari mereka bertempur hampir habis-habisan melawan tentara Tubbah, tetapi kalau di malam hari mereka mendatangi orang-orang Tubbah yang terluka kemudian diobati. Itulah baiknya orang-orang Yathrib ini ya, jadi hati mereka lembut. Makanya Nabi SAW ketika mengisyaratkan kepada Muhajirin dan Ansar, dan mereka adalah penduduk Yaman, Rasul mengatakan kanu araqqa qulub, mereka orang yang paling lembut hatinya, makanya mudah menerima Islam. Kemudian setelah berperang langsung berhari-hari dan hampir mengalahkan Yathrib dan hampir menghancurkannya, maka datanglah dua padri dari padri Syam yang hijrah ke Yathrib, ingin bertemu dengan Raja Tubbah Tabban As'ad ini. Kemudian berdialog dan mengatakan alasannya kenapa dia hendak menghancurkan kota Madinah, kota Yathrib, kala itu belum jadi Madinah. Maka kemudian ditanyalah
oleh seorang alim atau dua orang alim dari kalangan Yahudi ini, ayyuhal malik, apa yang hendak kau kehendaki dengan Yathrib ini? Maka kata raja ini mengatakan, uridu ihlakaha, aku hendak menghancurkannya. Maka dua rahib ini, dua padri ini menasihati, la taf'al, fa innaka in abaita illa ma turid, kalau engkau tetap saja melakukan itu, artinya menghancurkan Yathrib, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengancam dirimu dengan mendatangkan azab. Jadi Raja Tuba ini heran, apa maksudnya? Walima dzalik, kenapa seperti itu? Kemudian kedua padri ini mengatakan, karena di sini adalah kota muhajirun nabi. Kelak nanti akan ada seorang nabi yang hijrah ke tempat ini. Dia keluar dari haram Quraisy di akhir zaman katanya, kemudian akan hijrah ke Yathrib ini dan akan menetap di Yathrib ini dan akan menguasai dunia. Subhanallah, lihat orang-orang Yahudi ini. Sebenarnya mereka sudah ada referensi dalam kitab-kitab Taurat mereka, dan bacaan-bacaan mereka akan kelahiran seorang nabi akhir zaman, dan mereka mengakui itu dari Bani Ismail. Tapi karena kerasnya orang-orang Yahudi, maka mereka tidak mau beriman kecuali bisa dihitung dengan jari ketika Rasul betul-betul muncul di kota Madinah. Bahkan ketika Abdullah bin Salam pemimpin Yahudi masuk Islam pun, pengikutnya tidak ada yang masuk Islam, menunjukkan keras hatinya orang-orang Yahudi itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mendengar hal itu, kemudian Raja Tuba ini meminta referensi kenapa dan dari mana kabar itu. Maka kedua padri ini kemudian membacakan kitab-kitab mereka, salah satunya Taurat. Akhirnya lambat laun hidayah masuk ke hati Raja Tuba Taban Asad ini. Kemudian dia pun masuk Yahudi. Maksudnya masuk agama Nabi Musa. Karena peristiwa ini sebelum diutusnya Isa bin Maryam dan setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam, sehingga ketika itu agama yang dibawa adalah agama Yahudi, agamanya syariatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bukan agama Yahudi, afwan, syariatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Taban Asad pun kemudian menganut syariatnya Musa alaihi salatu wassalam dengan mengikuti Taurat dan menjadi orang saleh. Tapi masalahnya ketika kemudian dia tidak jadi menghancurkan Yathrib, kemudian dia mengarah ke Mekah dan hendak menghancurkan Mekah, bahkan hendak menghancurkan Ka'bah. Ada alasannya, karena ketika itu ada kabilah namanya Hudzail, itu tidak suka dengan ahli Yathrib dan tidak suka dengan penduduk Mekah, dan tidak suka pula dengan penduduk Yaman, kabilah Hudzail ini, sehingga hendak mengadu domba antara orang Yaman dengan orang Mekah. Datanglah utusan Hudzail menemui Raja Taban Asad atau Raja Tuba ini. Mereka mengatakan, ayyuhal malik, wahai raja, kamu tahu enggak bahwa di bawah Ka'bah itu ada emas yang banyak? Orang-orang Mekah sengaja menyembunyikan emas di bawah Ka'bah itu. Kalau kau mau hancurkan saja Ka'bah, kau ambil hartanya. Akhirnya syaitan pun memberikan was-was kepada Taban Asad ini. Akhirnya dia pun mempersiapkan pasukan untuk menyerang Mekah dan mengambil pembendaharaan yang ada di bawah Ka'bah itu. Berangkatlah dengan pasukannya. Tapi kemudian dua padri yang ikut beserta Raja Taban Asad ini menasihati, jangan, bahwa itu tempat yang suci. Tidak ada tempat yang lebih mulia di dunia melebihi Ka'bah. Tapi karena hatinya kemudian tetap ingin itu, akhirnya ada angin yang menghempas, kemudian menjadikan Taban Asad ini sakit. Lemas badannya, tidak sanggup untuk menyerang Ka'bah dan menghancurkannya. Akhirnya kemudian dia pun dinasihati agar jangan lagi punya niat untuk menghancurkan Ka'bah. Setelah kemudian niat itu tidak ada dan hilang, Allah subhanahu wa ta'ala sembuhkan penyakitnya, sehingga dia mendengarkan nasihat dua padri Yahudi tadi dan mengatakan, agungkanlah Ka'bah itu, tawaflah kau di situ, muliakan, cukur rambut, dan begitu seterusnya. Akhirnya betul-betul dia laksanakan.
Lah ketika di Mekah itulah dia bermimpi. Dalam mimpinya bahwa dia disuruh untuk mengkiswah Ka'bah, untuk memakaikan Ka'bah itu dengan pakaian kiswah. Maka dia pun bergegas kemudian membuat kain yang sangat indah, kemudian memakaikan kiswah dalam Ka'bah, dan dialah orang yang pertama kali meletakkan kiswah di Ka'bah. Kemudian bermimpi lagi agar kiswahnya harus lebih baik lagi. Akhirnya kemudian dia pun mengkiswah Ka'bah yang jauh lebih baik lagi, sehingga tradisi seperti ini kemudian sampai kepada zaman Quraisy dan zaman Abdul Muttalib. Ka'bah itu kemudian diganti kiswahnya dengan yang lebih baik sampai hari ini. Kerajaan Saudi selalu mengganti kiswah Ka'bah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dia pulang ke Yaman, dia ingin mendakwahi penduduk Yaman agar masuk ke agamanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tetapi orang-orang Yaman enggak, tidak mau ikut Yahudi. Akhirnya karena kebanyakan mereka adalah para penyembah berhala dan penyembah api, sampai suatu peristiwa kemudian Taban As'ad ini ingin tahakum, kalau agama kalian benar maka kita sama-sama berangkat ke api. Maka kemudian dinyalakan api itu, kemudian mereka pun di hadapan api itu saling membela agama mereka masing-masing. Kalau api itu mengarah dan menyambar berarti agama kalian batil, kalau tidak maka agama kalian di atas kebenaran. Rupanya ketika itu tiba-tiba datang para dukun, para penyembah berhala mendekat api itu. Tiba-tiba api itu mengarah mereka. Mereka takut, kemudian mereka pun lari. Maka penduduk Tuba mengatakan, kenapa kalian lari? Bukankah ini Tuhan kalian? Akhirnya mereka kembali. Rupanya api ini mengejar mereka kemudian membakarnya. Dari sini kemudian orang-orang Yaman pun banyak yang masuk Yahudi karena Taban As'ad ini. Dari sinilah sejarah kenapa Yahudi masuk Jazirah Arab. Akhirnya kemudian berkembanglah Yahudi di kota Yaman atau di negeri Yaman itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah kemudian ketika kemudian Taban As'ad ini meninggal dunia, rupanya mereka kufur kembali. Kemudian mereka pun diutus Rasul kepada mereka untuk kembali kepada syariat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Diutus para nabi, tapi mereka pun ingkar. Dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Maka kami hancurkan mereka, kaum Tubba itu, karena mereka umat yang melakukan perbuatan dosa, mendustakan para nabi, mendustakan para utusan Allah Subhanahu wa taala, tapi rajanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, la tasubbu tuba'an fa innahu kana qad aslam, wa fi riwayah kana mu'minan. Jangan kalian cela Tubba, karena dia sungguh telah masuk Islam dan juga telah beriman. Dan juga ada kisah yang tertinggal bahwa ketika dua padri Yahudi ini menasihati agar jangan menghancurkan Yathrib yang belakangan disebut Madinah, karena di situ adalah letak nanti suatu ketika akan datang seorang nabi yang hijrah ke situ. Bahkan dia menyuruh orang-orang Khazraj dan Aus, dua kabilah yang hijrah dari Yaman ke Yathrib itu, agar kalau seandainya Allah takdirkan nabi itu muncul, agar kalian menolongnya, agar kalian membantu dalam menyebarkan dakwahnya. Sampai seperti itu. Jadi dia sampai beriman kepada kenabian Nabi SAW, padahal tahunnya sangat jauh sekali antara Raja Tubba dengan kemunculan dan diutusnya Nabi SAW, tapi dia sudah mengatakan seperti itu. Makanya wajar kalau Nabi SAW mengatakan, jangan kalian cela Raja Tubba, maksudnya Taban As'ad, karena dia sungguh telah masuk Islam. Itulah di antara pengetahuan tentang kaum Tubba dan raja yang saleh yang pertama kali mengkiswah Ka'bah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.